Yap, lucu tapi sedih. Sangat miris rasanya menyaksikan seorang wakil presiden tidak lagi mempunyai harga diri di mata rakyatnya sendiri. Dan bahkan kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia tidak menganggap Gibran sebagai wakil presiden. Bayangkan saja di sekolahan fotonya tidak dipajang sama sekali, hanya foto Pak Prabowo yang dipajang. Dan ini membuktikan bahwa di ruang lingkup pendidikan aja Gibran ini tidak diakui. Bagaimana kalau di luar? Aduh, sangat-sangat miris. Nah, sahabat-sahabat, video selanjutnya Mimin akan menampilkan video sindiran-sindiran lucu para netizen terkait dengan apa yang menjadi pidatonya si Gibran kemarin dan juga sindiran buat Mulyono maupun para buzzer-buzzernya. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut ke videonya seperti apa dan semoga sahabat-sahabat terhibur. Gedung DPR tak memasang foto Gibran. Nah, ini yang dipelintir para buzzernya. Isu itu bertebaran setelah beredarnya video ini. Kalau saya lihat apa yang disampaikan Pak Ara ini, semua kaper ini kan semuanya memuati pesan. Cuma apakah ini, karena ini kan kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Padahal udah jelas-jelas kita dengar ya, bahwa yang terjadi sebenarnya itu adalah DPR menyindir Marwara Sirait. Kenapa dalam berkas presentasinya itu tidak ada foto Gibran? Malah dipelintir oleh para buzzer, katanya gedung DPR tak pasang foto Gibran. Sebenarnya setelah isu itu beredar, saya itu pengen teriak ya, pengen mengkanter. Tapi sebelum saya kanter, kok beredar video ini. Untuk bisa menjadi negara maju adalah sumber daya manusia. Penduduk Indonesia mayoritas masih low quality, masih. Jadi saya lebih memilih untuk diam, karena percuma kita kanter. Sedetail apapun itu pasti akan mental, karena mayoritas masyarakat kita itu lebih nyaman dengan kebodohan. Anjir. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak. Oke ya, jujur saya nanya sama kalian ya, para pejabat ya yang datang kemarin di acaranya Wapres itu ya, bagaimana otak kalian itu ya, bagaimana, apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian pikirkan? Kalian itu ada yang jenderal, bahkan mendagri disebut situ ya, ada yang gubernur juga, itu nggak alang-alang ya, gubernur itu juga jabat pendidikannya dan jabatannya juga tinggi. Begitu juga dengan pejabat-pejabat pendampingnya itu, menteri-menterinya itu ya. Kalian dibelantangi oleh anak yang SMA aja nggak jelas ijazahnya. Nah ini ya, tak nembak itu ya. Kalau saya benar-benar saya lebih memilih mundur ya, mengundurkan diri. Saya tidak sudi jadi pimpin orang goblok ya. Saya pernah melakukan itu ya, ketika pimpinan perusahaan saya lebih bodoh, saya nggak keluar. Kurang. Itu lebih penting. Yang ijazahnya palsu ngakunya asli, tapi diminta buktinya belum ada, belum kelihatan. Yang jam tangannya asli ngakunya palsu. Biji mana urusannya sih, hidup lu pada penuh kepalsuan. Hidup udah palsu, gimana matinya ntar? Hewan apa yang suaranya sering ditirukan oleh pemiliknya? Kambing. Yang lain? Kodok. Sebutkan nominal uang logam. 11.000 triliun. Apa yang diminum di pagi hari? Susu. Yang lain? Asam sulfat. Sebutkan warna logo Indosiar. Merah. Kendaraan apa yang menggunakan oli? Mobil SNK. Ada yang lihat pidatonya Gibran kemarin nggak, yang mengatakan bahwa kepala daerah tidak boleh mempunyai program. Aduh, kepala daerah tidak boleh mempunyai program, harus sama dengan pemerintah pusat. Kayaknya bau-bau kekalahan dari koalisi Tim Plus untuk kepala daerah itu udah kelihatan. Makanya tidak boleh ada program. Lalu apa gunanya debat pilgub kemarin? Debat pilgub
debat para bupati kepala-kepala daerah itu apa gunanya? Bukannya debat itu untuk menunjukkan program-program mereka. Betul. Terus kenapa lu sekarang berpidato bahwa kepala daerah tidak boleh mempunyai program? Gak keliru ta iku Pak Gibran yang terhormat, gak keliru ta, ha? Kepala daerah gak oleh duwe program. Terus kon piye? Kon lungguh ngono nang kantor nyenuk ngono ngenteni duding-dudingane dirimu karo Prabowo gitu ngono. Piye maksudnya? Kepala daerah tidak boleh mempunyai program. Kok ngawur, malah ngawur ngono lho. Makane ta lah, meleko ojo ngantuk ae. Lek pidato kok matane ngantuk ngono lho. Kepala daerah tidak boleh mempunyai program itu lho. Lah terus kon piye? Terus meneh prajongos ngono. Sekarang penangkapan judi online, penangkapan korupsi gini. Baru sebulan, baru 2 bulan menjabat sudah menangkapi para koruptor, para penjudi online. Tak omongi. Dari 16 tersangka kasus judol ya, kasus judol. 12 orang itu dari Kementerian Kominfo. Ngerti Kementerian Kominfo dulu sing dipimpin Budi Ari. Kementerian si botak. Padahal Budi Ari ini dhewe iku yo penggagas judol, ha? Terus karo Detikcom oleh penghargaan. Padahal 12 orang kuwi anak buahane dhewe ketangkep. Stop. Gak usah play victim. Terus projo gembar-gembor pemberantasan judi online. Ngoco Pak Budi Ari. Selama Anda menjabat jadi Kominfo, 12 anak buah Anda tertangkap judol. Tak usah. Kemen. Kadang-kadang saya suka heran sama pemujanya Mulyono. Koruptor, pinjol itu merajalela di eranya Mulyono, tapi tetap saja dipuja-puja. Apakah ini yang namanya is the best tolol forever? Ya Allah. Yap, itulah berbagai sindiran dari netizen. Saya kira sangat lucu, sangat menghibur, dan sangat menggambarkan bahwa harga diri wakil presiden sudah tidak ada lagi. Aduh, bahaya. Kemudian semakin kesini semakin terlihat kekonyolannya. Dan saya secara pribadi berpikir bahwa kalau terus-menerus seperti ini, Gibran semakin menunjukkan dirinya di publik, semakin diolok-olok oleh para netizen, semakin terlihat konyol, semakin terlihat kebobrokannya. Maka bisa dipastikan bahwa Gibran tidak akan sampai 5 tahun. Kecuali Gibran tahan dengan apa yang menjadi kritikan para netizen ataupun komentar-komentarnya yang konyol, yang terkesan mempermalukan Gibran itu sendiri. Nah, kalau Gibran bisa melewati semua itu, ya pasti akan bertahan. Sama seperti dengan bapaknya yang sudah kebal terhadap nyinyiran-nyinyiran para netizen. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat dan menghibur sahabat-sahabat semua. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.